Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh, kita terhubung dengan narasumber lewat sambungan virtual. Sudah ada penyidik KPK periode 2013-2021, Yudi Purnomo. Selamat sore, Mas Yudi. Sore Mbak Distina. Baik, Mas Yudi, terima kasih atas waktunya sudah bersedia bergabung bersama kami pada sore hari ini. Langsung saja Mas Yudi, bagaimana kemudian Anda melihat kasus yang menjerat Rektor Unsut ini dari perspektif penegakan hukum dan pemberantasan korupsi? Dan tadi kalau kita mendengar konstruksi perkara yang disampaikan oleh KPK, apakah kemudian kasus dugaan korupsi Rektor Unsut ini menunjukkan adanya praktik jual beli kursi yang berlangsung secara sistematis, Mas Yudi? Ya, benar sekali yang Mbak Nisrina sampaikan ya, bahwa korupsi yang terbongkar melalui OTT di Unsut ini merupakan korupsi yang sistemik ya, kemudian juga terstruktur dan kemudian berlangsung lama. Jadi bukan hanya pada kali ini, karena kita tahu bahwa dari 6 tersangka itu semua menggambarkan ada yang dinamakan intellectual dader, yaitu rektornya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di kampus. Kemudian yang kedua ada wakil rektor ya, dan juga kepala bidang akademik ya, sebagai koordinator yang memastikan bahwa ya kasus apa yang disampaikan oleh rektor ya itu terkait dengan korupsi harus ya jadi uangnya, yang kemudian kita tahu ada 3 orang eksekutor, baik yang mencari orang tua yang mau membayar, kemudian tarifnya juga ditentukan 500 sampai 600 juta ya, termasuk juga mengaburkan ya kemudian uang-uang tersebut untuk kemudian dialihkan menjadi aset atau yang kita kenal sebagai pencucian uang. Dan kemudian juga kita bisa melihat bagaimana penyalahgunaan wewenang terjadi, bahwa dari 245 kalau tidak salah kuota untuk kedokteran dari jalur mandiri, 73 ya diantaranya itu khusus untuk yang bisa dikorup. Ya, kemudian penerimaannya kira-kira 500 sampai 600 jual beli ini ya, kursi ini artinya mereka bisa mendapatkan puluhan miliar dalam 1 tahun ya penerimaan mahasiswa baru. Kemudian juga kita lihat baru ratusan juta saja yang didapatkan oleh KPK. Sementara ini pasti praktiknya sudah dilakukan bertahun-tahun, yang mana kita tahu bahwa ketika orang sudah membayar itu langsung diklik saja ya, tanpa peduli bahwa murid mahasiswa baru itu, calon-calon tersebut menjawab tidak benar ya. Artinya kalau sudah bayar langsung masuk. Ini kan memprihatinkan. Dokter-dokter seperti apa yang nanti akan dihasilkan dari praktek seperti ini? Itu yang pertama. Yang kedua, artinya kan membunuh mimpi 73 mahasiswa lain yang mencoba untuk ya bersih dalam melakukan tes. Seperti itu Mbak Destina. Baik, tadi Anda menyebut bahwasannya ini memang diduga ada perantara penerima uang begitu ya. Dalam perspektif penyidikan, mengapa kemudian penggunaan pihak ketiga seperti ini penting untuk ditelusuri, serta juga terkait dengan penggunaan uang tersebut yang digunakan oleh tersangka ini untuk membeli aset, salah satunya berupa tanah begitu ya. Seberapa penting kemudian penelusuran aliran dana yang kemudian digunakan untuk membuktikan konstruksi perkara dalam kasus ini? Betul sekali, pertanyaannya bagus sekali Mbak Nisrina ya, bahwa kenapa mereka melibatkan pihak ketiga ya tadi untuk mencari orang tua mahasiswa yang mau bayar, menerima pembayaran, kemudian melakukan pencucian uang, karena kita tahu bahwa rektor ini kan dan wakil rektor adalah penyelenggara negara ya, kemudian kepala bidang akademik adalah bagian dari rektorat. Artinya tentu mata akan memandang mereka. Ini sebabnya kenapa kan kasus korupsi jual beli ini baru terbongkar sekarang, karena mereka menggunakan layering. Kemudian para layering ini juga selama ini kan bermain rapi gitu ya. Tapi kemudian ya sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Ketika ada ya orang tua yang udah bayar ya sekitar 600 juta, anaknya nggak lolos, ya kan? Jadi ini kemudian yang tidak terima melapor dan kemudian terjadilah OTT. Kemudian tadi saya katakan ya menemukan follow the money ini sangat penting, ya karena satu kali aja saya menduga sekitar 20 miliar.
kalau mereka misalnya sudah 3 tahun atau 4 tahun menjabat, sudah berapa puluh miliar yang ada. Inilah sebabnya maka tentu yang dilakukan oleh KPK untuk semakin memperkuat pembuktian dari penyidik adalah mentrace rekening-rekening milik para tersangka dan keluarganya, bekerja sama dengan PPATK. Ya, karena kalau konstruksi perkaranya sudah sangat jelas sekali kok, sudah banyak orang bukti-bukti yang dimiliki, bahkan keterangan-keterangan saksi. Memang selama ini kenapa praktek ini tidak terbongkar? Karena praktek ini kan dua-duanya sama-sama senang, Mbak. Baik pihak rektorat menerima uang, ya, kemudian para orang tua murid juga senang anaknya masuk ke kedokteran. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, akibat Jarum masuk perguruan tinggi itu begitu banyak cara masuk, ya. Inilah yang dibuat celah oleh para pelaku tindak pidana korupsi kemudian untuk melakukan jual beli kursi masuk kedokteran. Karena kedokteran itu saat ini memang menjadi favorit Mbak Nirisa. Bahkan orang bisa berbondong-bondong dan akhirnya mau bayar. Jadi kembali lagi bahwa tugas KPK belum tuntas. Tugas KPK harus membuat ini sebagai efek jera. Karena bisa jadi ini adalah fenomena gunung es. Ya, unsut aja yang bayarannya 300-an juta misalnya bisa seperti ini, apalagi di kampus yang lain. Ya, kita tahu bahwa dalam teori korupsi fenomena gunung es adalah apa yang terlihat lebih sedikit dari yang tidak terlihat. Dan ini tentu harus menjadi upaya pencegahan preventif baik bagi kampus-kampus yang ada di negeri ini maupun dari Kemendikti untuk kemudian mengevaluasi kok dengan adanya orang yang mempunyai tinggal klik terhadap ujian dari mahasiswa baru itu bisa langsung lolos, tidak peduli berapapun nilainya. Yang penting sudah ada tanda, sudah ada kode bahwa mereka sudah membayar kepada para makelar kursi mahasiswa kedokteran ini. Begitu Mbak Nirina. Baik, jadi kasus ini diduga adalah bisa jadi fenomena gunung es begitu ya. Dan Anda sebelumnya menyebut bisa jadi kasus ini sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir begitu. Dan kalau kita melihat dalam kasus ini, tersangka ini merupakan seorang rektor atau pimpinan institusi. Lantas apakah posisi ini dapat menjadi tantangan tersendiri dalam proses penyidikan, terutama terkait dengan pengumpulan bukti dan juga pemeriksaan saksinya, Mas Yudi? Ya, benar sekali Mbak, bahwa karena tersangka ini kena dalam OTT rektornya maka tentu penyidikan akan lebih mudah Mbak dibandingkan ketika penyidikannya dilakukan secara terbuka. Artinya rektornya belum ditangkap, rektornya belum ditahan. Kalau sekarang sudah ditangkap dan ditahan tentu sudah tidak ada lagi kendala, bahkan bisa jadi pihak-pihak rektorat akan bekerja sama dan kooperatif dalam hal ini tentu tadi saya katakan bisa jadi akan banyak orang-orang yang menikmati aliran uang ini karena kan begitu besar setiap tahunnya yang diterima. Inilah sebabnya maka tadi kita berharap KPK mengembangkan kasus ini bukan hanya untuk saat OTT ini tetapi juga untuk tahun-tahun sebelumnya, bukan hanya terhadap 6 tersangka ini tapi juga tersangka-tersangka yang lain yang tentu tadi saya katakan dengan jumlah uang yang sangat besar ini maka tentu pelakunya melibatkan juga orang-orang yang sangat banyak. Karena kita tahu bahwa dalam proses penerima mahasiswa baru ini kan ada suatu sistem. Nah, sistem yang kemarin, orang-orang yang kemarin ada sangkut pautnya dengan tata kelola penerimaan mahasiswa baru ini prosedur ini mungkin mereka kemarin selamat dari OTT, tapi bisa jadi ada 2 alat bukti yang cukup untuk kemudian mentersangkakan yang lain juga. Jadi bagi saya tadi bahwa kasus ini terjadi karena memang intelektual leadernya adalah rektor. Tanpa adanya oke dari rektor, maka tidak akan terjadi korupsi seperti ini. Seperti itu, Mbak. Baik, kalau begitu terima kasih atas waktu dan pandangannya Mas Yudi Purnomo, penyidik KPK periode 2013-2021, dan semoga kasus ini bisa terang benderang dan memberikan efek jerah bagi para pelaku. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat sore.